Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mentari Rizky, dan pada hari ini saya akan mempresentasikan seminar riset saya yang berjudul Analisis Pengungkapan Greenhouse Gas Emission dalam Sustainability Report. Nah, yang pertama dimulai dari latar belakang penelitian. Perubahan iklim telah menjadi masalah yang penting dan isu hangat yang diperbincangkan sejak abad ke-21, di mana perusahaan memainkan peran krusial di dalamnya. Selain itu, perubahan iklim juga menimbulkan beberapa masalah, di antaranya distribusi curah hujan yang tidak merata, intensitas dari banjir dan kekeringan, hingga naiknya permukaan air laut. Selanjutnya, data dari The Intergovernmental Panel on Climate Change tahun 2018 diprediksikan pada tahun 2020 temperatur bumi akan naik mencapai 1,5 derajat Celcius, di mana pada tahun 1880 hingga tahun 2012 telah terjadi kenaikan temperatur bumi sebesar 0,686 derajat Celcius, dan pada tahun 2018 temperatur bumi telah mencapai suhu 1 derajat Celcius. Selanjutnya, data dari World Atlas menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-7 sebagai negara yang berkontribusi terhadap pemanasan global terbesar, di mana Indonesia menyumbang sebesar 2,31 derajat yang berasal dari polusi industri dan transportasi. Selanjutnya, dunia dan Indonesia juga berupaya menurunkan emisi gas rumah kaca, di antaranya yaitu adanya Kyoto Protocol tahun 97 yang kemudian disahkan menjadi UU nomor 17 tahun 2004 tentang pengesahan Protokol Kyoto atas Konvensi Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim. Yang kedua adanya Peraturan Presiden nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Yang ketiga adanya Paris Agreement tahun 2018 yang disahkan menjadi UU nomor 16 tahun 2016 tentang Persetujuan Paris atas Konvensi Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim. Dan yang terakhir adanya POJK nomor 51 tahun 2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan emiten dan perusahaan publik. Selanjutnya, perusahaan sebagai pelaku industri sangat berpeluang besar dalam menghasilkan emisi gas rumah kaca. Beberapa penelitian ilmiah juga menunjukkan bahwa adanya korelasi positif antara pertumbuhan industri dengan naiknya emisi gas rumah kaca. Nah, hal ini dapat menurunkan adanya penurunan kualitas lingkungan, sehingga perusahaan harus ikut bertanggung jawab terhadap stakeholder-nya dengan cara melakukan pengungkapan informasi terhadap kinerja lingkungan, khususnya pengungkapan terkait emisi gas rumah kaca. Selanjutnya, pada penelitian ini terdapat dua tipe industri. Yang pertama adalah high profile industry, yaitu aktivitas operasi perusahaan yang berpotensi untuk bertabrakan dengan kepentingan pihak lain, dan yang kedua yaitu low profile industry, di mana jika tidak kegagalan pada perusahaan yang masuk dalam tipe low profile industry, perusahaan tidak akan mendapatkan sorotan dari pihak lain. Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi besar untuk merasakan dampak negatif dari perubahan iklim. Yang kedua adalah yaitu JK menerbitkan peraturan baru yang mewajibkan penyusunan laporan keberlanjutan. Sementara sampai saat ini masih minim perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan. Yang terakhir yaitu adanya penelitian emisi gas rumah kaca yang masih lebih baik dilakukan di negara-negara maju daripada negara-negara berkembang, khususnya di Indonesia. Selanjutnya, pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yaitu bagaimana tingkat pengungkapan emisi gas rumah kaca dalam Sustainability Report pada perusahaan high profile dan low profile yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, apakah profitabilitas, leverage, kepemilikan institusional, dan nilai perusahaan memengaruhi tingkat pengungkapan emisi gas rumah kaca pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tujuan penelitian ini yang pertama yaitu untuk menganalisis tingkat pengungkapan emisi gas rumah kaca dalam Sustainability Report pada perusahaan high profile dan low profile yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua itu menganalisis pengaruh profitabilitas, leverage, kepemilikan institusional, dan nilai perusahaan terhadap tingkat pengungkapan emisi gas rumah kaca pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Selanjutnya, teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori stakeholder, di mana perusahaan sebagai kesatuan bisnis tidak mendahulukan kepentingan perusahaan saja, tetapi harus memberikan manfaat bagi para stakeholder-nya. Model penelitian ini yaitu profitabilitas, kepemilikan institusional, dan nilai perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan emisi gas rumah kaca, sementara leverage memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi gas rumah kaca. Penelitian ini juga menggunakan dua variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan dan tipe industri. Metode penelitian dalam penelitian ini, pertama, desain penelitian menggunakan kuantitatif deskriptif, sumber data yaitu data sekunder, pengumpulan data dokumentasi, dan analisis data yaitu analisis konten dan analisis statistik. Selanjutnya masuk ke hasil penelitian.
Yang pertama itu uji reliabilitas. Nah, pada penelitian ini, uji reliabilitas menggunakan reliability calculator yang dapat diakses secara online, di mana unit analisis menggunakan 20 perusahaan yang dipilih secara acak. Nah, hasil Scottsby menunjukkan angka sebesar 0,84 yang masuk ke dalam kategori hampir sempurna. Rata-rata Coinscapa juga menunjukkan angka senilai 0,84 yang menunjukkan bahwa antar pengkode memiliki hubungan yang kuat, dan Krippendorff alpha juga menunjukkan rata-rata sebesar 0,84 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antar pengkode. Nah, secara rata-rata percent agreement sebesar 93,61 menunjukkan bahwa hasil pengkodean yang dilakukan memiliki reliabilitas yang tinggi. Selanjutnya, hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai variabel Y atau emisi gas rumah kaca memiliki nilai minimum sebesar 0,06, nilai maksimum sebesar 0,89, rata-rata 0,5139, standar deviasi sebesar 0,22371. Nilai profitabilitas memiliki nilai minimum sebesar minus 0,7, maksimum 0,21, rata-rata 0,437, standar deviasi 0,5429. Leverage memiliki nilai minimum sebesar 0,14, maksimum 0,92, rata-rata 0,5264, standar deviasi sebesar 0,19705. Kepemilikan institusional memiliki nilai minimum sebesar 0,23, maksimum sebesar 0,92, rata-rata sebesar 0,6740, standar deviasi sebesar 0,144. Nilai perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 0,17, maksimum 5,7, rata-rata 1,49, standar deviasi 1,359. Ukuran perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 21,9, nilai maksimum 26,57, rata-rata 23,4, standar deviasi 1,0329. Dan yang terakhir yaitu tipe perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 0, maksimum sebesar 1, rata-rata sebesar 0,73, dan standar deviasi sebesar 0,449. Selanjutnya, uji normalitas, yaitu nilai signifikansinya menunjukkan nilai 0,20 yang lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa data dari penelitian ini berdistribusi normal. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa pada gambar, titik-titik tersebut tidak membentuk pola tertentu dan tersebar di atas angka 0 dan di bawah angka 0, maka penelitian ini tidak memiliki masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji autokorelasi menunjukkan bahwa tentang nilai DU sebesar 1,807 lebih kecil dari nilai DW sebesar 1,857 dan lebih kecil dari nilai 4 min DU sebesar 2,193 yang menunjukkan bahwa model regresi bebas dari masalah autokorelasi. Selanjutnya, uji multikolinearitas menunjukkan bahwa pada penelitian ini, seluruh nilai VIF yang dimiliki semua variabel itu berada di angka kurang dari 10, dan semua nilai toleransi yang dimiliki semua variabel berada di angka lebih dari 0,10. Dan dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak memiliki gejala multikolinearitas. Selanjutnya, hasil penelitian untuk pertanyaan penelitian pertama, di mana tingkat pengungkapan emisi gas rumah kaca pada perusahaan high profile pada tahun 2017 yang paling tinggi melakukan pengungkapan yaitu sektor pertanian, dan yang paling rendah melakukan pengungkapan yaitu pada sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi. Pada tahun 2018, sektor yang paling tinggi melakukan pengungkapan yaitu pada industri dasar dan kimia, dan yang paling rendah melakukan pengungkapan yaitu infrastruktur, utilitas, dan transportasi. Sehingga jika dirata-ratakan, yang paling tinggi melakukan pengungkapan pada perusahaan high profile, yang paling tinggi yaitu sektor pertanian, dan yang paling rendah yaitu sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi. Pada perusahaan low profile, pada tahun 2017, yang paling tinggi melakukan pengungkapan yaitu sektor industri barang konsumsi, dan yang paling rendah melakukan pengungkapan yaitu sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan. Hal tersebut juga terjadi pada tahun 2018, dan jika dirata-ratakan, industri barang konsumsi tetap memiliki tingkat pengungkapan tertinggi, dan properti, real estate, dan konstruksi bangunan memiliki pengungkapan terendah. Nah, jika dirata-ratakan keseluruhan, tingkat pengungkapan emisi gas rumah kaca pada perusahaan high profile lebih tinggi, yaitu sebesar 56,3 dibandingkan perusahaan low profile yang sebesar 41,0%. Nah, berdasarkan uji beda Mann-Whitney,
mendapatkan nilai signifikansi itu sebesar 0,00 yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan high profile dan perusahaan low profile. Hal ini dikarenakan aktivitas utama perusahaan high profile akan berdampak langsung terhadap lingkungan dan kelalaian operasinya juga berdampak langsung terhadap masyarakat. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Yang pertama, profitabilitas diprediksi memiliki hasil yang positif dan signifikan. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis ditolak, di mana perusahaan dengan profitabilitas yang rendah cenderung melakukan pengungkapan emisi gas rumah kaca karena perusahaan berharap masyarakat akan mendapatkan angin segar akan adanya pengungkapan tersebut, dan perusahaan juga berharap bahwa perusahaan akan mendapatkan pengakuan dari masyarakat bahwa perusahaan telah melakukan pengungkapan emisi gas rumah kaca sesuai dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, pengujian hipotesis leverage diprediksikan mendapatkan hasil negatif dan signifikan, dan hasil penelitian juga mendapatkan hal yang sama, dengan demikian hipotesis kedua diterima. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan leverage yang tinggi lebih fokus untuk melunasi utang dan biaya dan bunga secara berkala, sehingga sumber daya keuangan perusahaan menjadi terbatas. Nah, dengan adanya pengungkapan emisi gas rumah kaca, perusahaan akan menganggap bahwa pengungkapan tersebut hanya akan menambah biaya bagi perusahaan. Selanjutnya, yaitu adalah pengujian hipotesis untuk kepemilikan institusional dengan prediksi hasil yang positif yang signifikan, sementara hasil pengujian menunjukkan hasil yang tidak signifikan, dengan demikian hipotesis ketiga ditolak. Nah, hal ini dikarenakan keputusan untuk melakukan pengungkapan emisi gas rumah kaca berada di tangan manajemen dan harus berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan manajemen. Selain itu, di Indonesia, keberadaan kepemilikan institusional juga lebih lemah walaupun memiliki konsentrasi kepemilikan yang tinggi. Dan hipotesis yang terakhir diprediksikan memiliki hasil positif yang signifikan. Nah, hasil pengujian menunjukkan hasil yang tidak signifikan, dengan demikian hipotesis keempat ditolak. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki nilai perusahaan dan reputasi yang rendah akan lebih mengejutkan pasar ketika melakukan pengungkapan emisi gas rumah kaca. Nah, untuk variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan dan tipe perusahaan, memiliki hasil yang positif dan signifikan sesuai dengan hipotesis yang telah diprediksikan. Kesimpulan penelitian ini yang pertama, dan untuk menjawab penelitian yang pertama, yaitu bagaimana tingkat pengungkapan emisi gas rumah kaca dalam sustainability report pada perusahaan high profile dan low profile yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengungkapan yang signifikan antara perusahaan high profile dan low profile, di mana perusahaan high profile memiliki tingkat pengungkapan sebesar 56,3% dan low profile memiliki tingkat pengungkapan sebesar 41,0%. Hal ini dikarenakan aktivitas perusahaan high profile berdampak langsung terhadap lingkungan dan berpotensi mendapatkan sorotan dari masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sotiani tahun 2018. Untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua, yaitu apakah profitabilitas, leverage, kepemilikan institusional, dan nilai perusahaan mempengaruhi tingkat pengungkapan emisi gas rumah kaca pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama, yaitu profitabilitas memiliki pengaruh yang tidak signifikan. Dengan demikian, hipotesis pertama ditolak. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lorenzo dan Rankin. Selanjutnya ada leverage yang menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan. Dengan demikian, hipotesis kedua diterima. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Luo tahun 2013 dan Diantari tahun 2019. Selanjutnya, kepemilikan institusional menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan. Dengan demikian, hipotesis ketiga ditolak. Dan penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hermawan tahun 2018 dan Nasik tahun 2019. Nilai perusahaan menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan, dan dengan demikian hipotesis keempat juga ditolak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Matsumura tahun 2014 dan Jacobs tahun 2010. Selanjutnya, keterbatasan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, periode penelitian yang digunakan hanya terbatas pada tahun 2017 dan tahun 2018, sehingga saran yang diberikan yaitu agar penelitian selanjutnya menambah periode pengamatan lebih dari 2 tahun. Nah, keterbatasan selanjutnya yaitu kekhawatiran akan subjektivitas yang tinggi pada masing-masing pengkode, dan saran yang diberikan yaitu dapat
Peneliti selanjutnya dapat melakukan wawancara dan observasi langsung pada perusahaan yang diteliti, sehingga peneliti tidak hanya berasumsi pada data yang berasal dari laporan keberlanjutan saja. Baik, demikian hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.